ya gue bakalan inspeksi rumah dulu. Jadi gue berencana untuk pindah. Ini kedua kalinya gue share room. Share room itu artinya di satu ruangan kalian berbagi dengan orang lain. Gue mendarat ke Australia 3-4 hari pertama itu gue di hostel itu satu kamar ada 8-10 orang, gue lupa. Ini mungkin bisa jadi referensi juga ya kalau kalian kepikiran buat share room entah dimanapun itu di dunia. Ini harus dipertimbangkan. Baku da Paulang yang Viano. Kalau kalian penasaran kenapa kok kameranya agak ke atas, gue lagi ganti celana. Kalau gue ke bawahin, ini kan kameranya lumayan lebar ya, takutnya kelihatan lagi ya kan. Sebenarnya di video kali ini gue tuh mau gue cerita background story-nya dulu ya. Tadi di tempat kerja gue dengerin podcast, dan podcastnya itu tentang orang Kenya ngerasain culture shock di Australia. Semua culture shock yang disebutin itu gue ngerasain juga. Nah, gue pengen share itu tuh ke kalian tuh. Cuma sekarang ini gue akan ngojol, tapi sebelum ngojol gue bakalan apa sih namanya? Gue nggak ngerasa enak gitu nyebutnya ngojol, karena ngojol tuh konotasinya tuh lebih ke ojek gitu, motor gitu ya. Kalau mobil kayaknya bukan ngojol deh. Coba tolong bantu gue dong, komen di bawah gitu, apa nih disebutnya apa nih? Bukan ngojol ini. Mobil online. Nggak tahu. Anyway, ya gue bakalan inspeksi rumah dulu. Jadi gue berencana untuk pindah. Karena kebetulan gue bakalan inspeksi rumah, di video ini gue tertarik buat bahas. Gue akan bahas gimana sih sewa menyewa rumah di Australia itu, dan gue akan cerita dari perspektif gue yang gue sendiri udah ngalamin. Private, share, tinggal di regional, tinggal di city. Satu rumah ada berapa tuh waktu itu? 8 orang, sama satu rumah cuma 2 orang. Macem-macem deh. Harganya dari gratis gue udah pernah ngalamin sampai yang bayar per weeknya itu $250. Gue rupiahin aja ya, lagi-lagi ya, itu ciri khas konten gue, semuanya langsung gue rupiahin. Sekitar 2,5 juta, 2,6 juta gitu. Ntar ya gue pakai celana dulu. Oke, aman. Nah, dari situ gue bisa kasih perspektif ke kalian yang mana sih yang paling enak gitu. Atau ya bisa bantu kalian nimbang-nimbang juga kalau kalian mau ke Australia, atau sekedar informasi aja. Sama nggak sih sama di Indo? Gue bahas yang mana dulu ya? Gue kasih tau dulu alasan kenapa gue mau pindah tempat ya. Jadi yang di tempat gue sekarang itu gue share room. Share room ini plus minus. Ini kedua kalinya gue share room. Share room itu artinya di satu ruangan kalian berbagi dengan orang lain. Bisa 2 orang, bisa 3 orang. Gue sih belum pernah ngerasain yang berbagi dengan... pernah di hostel. Gue mendarat ke Australia 3-4 hari pertama itu gue di hostel itu satu kamar ada 8 kayaknya deh. Kayaknya 8 orang deh, 8-10 orang, gue lupa. Tapi gak mungkin kurang dari 8 orang. Wah, lengkap pengalaman gue ternyata. Gue ceritain itu dulu deh. Gimana rasanya? Ya tentu saja kurang nyaman ya. Cuma gue waktu di awal-awal itu gue gak peduli gitu. Yang gue butuhin adalah a place to stay aja. Buat tidur aja, yang penting gue gak jadi gelandangan gitu ya. Waktu itu gue benar-benar gak terlalu mikirin, gue mau beraktivitas di kamar. Nggak, ya gue kalau mau beraktivitas ya udah gue keluar gitu. Kan itu hostel ya, jadi ada lobby atau nggak ada, kebetulan waktu itu ada rooftop juga, bisa duduk di atas. Nggak enaknya adalah yaitu kalian di kamar itu benar-benar harus menjaga kondusivitas. Artinya kalian nggak boleh ribut, HP tuh di silent, gitu-gitulah. Jadi benar-benar kusyuk lah di kamar itu. Karena kalian nggak kenal kan orang lain. Tapi enaknya di hostel, ini sih gue nggak terlalu ngalamin ya, tapi yang teman-teman gue beberapa cerita itu lu bisa dapet teman dari hostel. Karena kalau di hostel ini ada jam-jam breakfast. Kayak misalnya kalian nginep di hotel kan ada breakfastnya. Gue sambil jalan ya, soalnya udah ditungguin ya sama orangnya. Gue janji jam 4.15, ini udah jam berapa nih? 4:10, 5 menit lagi. Alright, ntar gue cari alamatnya dulu ya. 8 menit ya, telat dikit. Di jam breakfast itu kan semuanya bareng tuh, ngumpul tuh. Kalau kalian punya keberanian buat ngobrol untuk socialize, itu sangat mungkin dapet temen. Teman gue cerita dia dapet orang Indo juga, dapet teman orang Prancis, orang Spanyol itu dari hostel itu pasti yang nginep gitu. Dan kalian bisa juga ketemu yang satu negara, misalnya kalau kita orang Indo sesama orang Indo jadi temenan, itu sangat mungkin. Itu mungkin keuntungannya di hostel ya. Sisanya ya itu tadi yang gue bilang. Kamar mandinya juga, gue sih waktu itu
kamar mandinya lumayan banyak ya. Jadi nggak pernah yang kayak mau mandi harus nunggu dulu, enggak sih. Banyak banget kamar mandinya. Toiletnya juga lumayan banyak. Cuma yang nggak nyamannya itu kan emang dibersihin regularly, tapi kan nggak mungkin setiap orang mandi dibersihin, pasti ada frekuensi tertentu, kayak misalnya sehari sekali gitu. Nah kadang kalau serame itu sehari sekali juga nggak cukup gitu. Misalnya dibersihin jam 7 pagi, orang mandi jam 7 pagi sampai misalnya gue mandi jam 5 sore nih, gue mandi jam 5 sore, itu pasti udah nggak sebersih itu kan, udah berapa orang yang mandi di situ gitu. Itu yang nggak nyamannya tuh kalau tinggal di hostel. Plusnya ya lumayan fleksibel untuk harinya, nggak ada keterikatan kayak kalian harus tinggal di situ selama 1 bulan lah, 2 bulan gitu. Biasanya harian ya bisa-bisa aja, dan harganya relatif murah gitu ya, $40, $50 gitu. Walaupun ya lebih murah kalau emang mingguan sih di share room gitu. Oke, itu soal hostel ya. Pengalaman share room lagi. Tadi gue mau cerita ini ya, kenapa gue mau pindah. Gue nggak ada masalah sama roommate gue. Sebelum gue cerita ke situ, pengalaman share room gue selain yang di hostel ini itu ada 2. Satu sama teman gue Pablo di peternakan. Karena sebenarnya itu ceritanya agak unik tuh. Kamar itu disediain di rumah itu ada 3. Jadi kita sebenarnya nggak perlu share room. Oke, kamar ada 3 nih. Ada 1 kamar, 1 master room. 1 kamar yang gede. Jadi 2 kamar sisanya tuh kayak kos-kosan murah lah gitu ya. Yang satu ini lumayan lengkap nih, ada bookshelf, ada meja kecil dan sebagainya, itu lengkap. Terus ya udah, kita di hari kedua kita di rumah itu, kita berencana untuk kita bersihin nih semuanya gitu. Kita bersihin semuanya set. Wah, itu master room kita berdua bersihin itu makin bagus lagi Pak, makin cakep. Terus kita bersihin yang room lainnya, yang 2 ini yang kayak kos-kosan. Bersih sih, cuma apa ya, kayak ngekos banget gitu. Gimana ya gua gambarin ya. Ya sebenarnya gua nggak masalah ya, gua udah pernah tinggal di hostel gitu. Tapi yang jadi masalah adalah siapa nih yang mau tinggal di room master ini gitu kan. Nggak adil dong kalau misalnya cuma salah satu di antara kita. Akhirnya diambil kesepakatan gini, ya udah, master room ini milik bersama. Itu baru yang sisanya yang 2 room ini ya udah kita bagi satu-satu. Akhirnya kita selama kerja di situ 2 bulan lah kurang lebih. Akhirnya tidur bareng di master room karena kasurnya itu lumayan gede gitu. Ya nggak ada yang mau tidur di room yang lain. Selain itu juga di master room ini ada AC. Jadi nyaman banget lah. Nyaman banget ya. Akhirnya room yang lain itu dipakai buat barang-barang aja sama kita berdua gitu. Udah, jadinya jadi share room tuh. Nah itu kurang lebih sama yang gue experience di sini. Background story-nya tentu saja beda ya. Tapi maksud gue berbagi room dengan teman gue juga gitu. Ya gue dengan Pablo ini akhirnya jadi deket banget lah gitu. Tenang aja, nggak ada hal-hal yang aneh-aneh terjadi. Kita berdua kebetulan lurus. Ya gue consider Pablo sebagai salah satu teman dekat gue. Ini yang gue tinggal sekarang pun juga gitu. Gue consider Mika, dua-duanya pernah muncul di YouTube gue. Yang Pablo kalian bisa lihat di sini, yang Mika kalian bisa lihat di sini. Ya gue consider mereka sebagai teman yang cukup dekat lah. Kalau ditanya gue nyaman apa enggak, karena teman, gue nyaman-nyaman aja. Cuma bedanya sama Pablo dan sama Mika adalah kalau sama Pablo itu jam kerja kita itu sama. Nah ini berhubungan sama alarm nih. Ini mungkin bisa jadi referensi juga ya kalau kalian kepikiran buat share room entah dimanapun itu di dunia gitu. Ini harus dipertimbangkan. Jam kerja gue sama Mika itu beda. Mika itu kerja jam 5 pagi, gue kerja jam 8 pagi. Alarmnya dia bunyi jam 4 pagi. Gue karena udah sampai nih 61, mana nih 61. Oh itu. Gue karena Mika temen gue ya, gue ngertiin aja gitu. Pada akhirnya gue menyesuaikan juga dengan gimana caranya. Itu kan gue awal-awal selalu kebangun tuh. Kalau gue tipe orang yang ya udah gimana caranya biar kita sama-sama nyaman aja gitu. Akhirnya gue menyesuaikan dengan ya udah gimana caranya gue tidur lebih pagi biar, maksud gue tidur lebih pagi tuh lebih early ya, lebih awal, sorry salah bahasa. Gue tidur lebih early biar gue bisa bangun tuh sekitar jam 4-an gue pakai buat olahraga lari. Itu sempet tuh 3 minggu tuh sempet kayak gitu.
sebelum pada akhirnya gue ada kegiatan yang mengharuskan gue untuk tidur lebih lama, jadi agak susah bangun jam 4 pagi lagi. Ya pada akhirnya gue menyesuaikan seperti itu. Tapi artinya ini perbedaan yang paling mencolok ya antara tempat tinggal gue share room yang sebelumnya sama Pablo dan sama Mika. Ini juga harus kalian pikirin kalau misalnya kalian ada di pihak Mikanya. Kalau kebetulan orangnya gue ya kayak gini, gue bisa ngerti-ngertiin aja gitu, nggak akan jadi masalah. Tapi kalau misalnya ternyata orangnya nggak bisa ngerti, nah itu kalian harus adjust. Kalian harus mikirin tuh. Ini terjadi sama teman gue share room di City. Ntar gue ngabarin dulu ya, udah sampai. Itu di belakang ada orang yang baru muter balik tuh. Kayaknya dia mau inspeksi juga tuh. Feeling gue nih, mobil ini nih tuh. Kelihatan nggak di atas spion tuh? Set. Nah, lagi nyari tuh rumahnya yang 61 yang mana gitu. Mau parkir juga nih, pasti parkir di sini. Pasti parkir. Set, dilihat, oke. Iya, parkir di sebelah kiri. Nah, fix. Inspection juga. Jadi antara kita berdua nih. Anyway, gue nggak akan bawa kamera ke dalam karena ya lagi-lagi gue nggak mau mereka nggak nyaman gitu ya. Ya gue bakalan kasih tahu aja nanti apa yang terjadi di dalam. Mungkin gue akan coba take pictures dan kasih foto-fotonya, tapi untuk merekam sih enggak. Buset deh, banyak amat yang mau inspeksi pak. Ini udah kayak nanti gue mau cerita nih, soalnya gue sempet inspeksi yang saingannya tuh bule-bule gitu. Saingannya orang-orang lokal, ya udah pasti gue ketendang. Tapi nanti gue cerita soal itu ya. Ya tapi untuk sekarang biar ceritanya nggak lompat-lompat, gue cerita yang ini dulu. Later that same evening. Nah lo, tiba-tiba udah malam. Gue nyalain lampu dulu. Biar gue ceritain apa yang terjadi. Jadi tadi gue inspeksi rumah kan, yang tadi gue bilang yang aduh rame banget gitu. Gue agak-agak apa ya, malu lah, bisa bilang malu gitu, karena ada kemungkinan mereka kenal gue kan. Bener aja, yang mau inspeksi itu 2 orang, itu cowoknya nontonin konten gue, ceweknya cuma tahu gue doang. Yang udah tinggal di rumah itu 2 orang juga, yang cowoknya tahu gue, follow Instagram gue, yang ceweknya cuma tahu ya dari konten-konten, tahu dari Instagram juga. Dan yang ini yang paling epic nih, yang kamarnya yang mau cabut, yang kamarnya mau gue gantiin, dia WHV, dia bilangnya ya karena gue gitu. Dia lihat konten gue, terpacu buat WHV, akhirnya WHV. Dan dia dapet di tahun lalu. Gue setiap denger cerita kayak gitu terharu gue. Kayak konten gue tuh dalam tanda kutip ya merubah hidup orang ya gitu. Mudah-mudahan sih for the good ya. Artinya ada sesuatu yang dia tinggalkan di Indonesia ke Australia itu berdampak positif ya gitu. Tapi apapun itu, ya gue merubah hidup dia gitu, merubah hidup siapapun itu yang pada akhirnya ke Australia karena nonton konten gue. Kayak apa? Kayak jalan hidupnya tuh bisa berubah karena gue upload video YouTube. Itu gue masih amazed sendiri gitu, terharu gitu kalau perubahannya emang positif ya. Setelah WHV dia bisa berbuat banyak, misal buat keluarganya dan sebagainya. Tadi sih dia ceritanya gitu, bisa kirim duit ke keluarga. Terharu gue. Kayak secara nggak langsung tuh yang gue bantu bukan satu individu, tapi kelompok gitu, beberapa individu. Dalam hal ini keluarga. Menangis gue nggak bercanda, tapi terharu beneran. Terus tadi inspeksinya berjalan lancar. Gue sampai nggak sempet foto-foto karena gue masuk ke dalam, gue diliatin kamarnya, dikasih tau dapurnya, kamar mandinya udah. Itu tempatnya nggak terlalu besar tapi cukup nyaman. Artinya gue juga nggak butuh tempat yang besar-besar banget. Itu more than enough buat gue. Kamarnya juga lumayan besar, ada balkonnya, everything's perfect. Nah terus kita tuh duduk di situ ngobrol panjang banget. Itu dari jam 5.30 gue baru angkat pantat dari situ jam 8.45 tuh. Berapa jam tuh? 3 jam lebih ngobrol. Wah ngobrol banyak banget deh. Udah kayak obrolan ini kalau minum malam-malam tuh, minum Amer, Intisari. Obrolannya udah kemana-mana, akhirnya udah ke politik lah dan sebagainya. Tapi seru. Shout out juga buat Mas, aduh sorry banget gua inget nama orang tuh ada agak-agak susah. Gue lupa lagi namanya Mas siapa ya, tapi dia punya semangat untuk kemajuan Indonesia. Gua dengarnya juga sampai kayak wah lu keren gitu.
sebenarnya gue mau cerita sih, gue juga tadinya punya semangat yang sama. Sekarang gue masih semangat, tapi semangat gue agak berkurang karena semenjak gue ngonten, gue menyadari betapa sulitnya kita untuk sama-sama maju gitu. Kalau maju cuma 1-2 orang doang masih bisa, tapi untuk secara kolektif maju bareng itu ternyata PR-nya lumayan panjang, dan gue nggak tahu apakah gue bisa eksekusi itu selama gue masih hidup gitu ya, atau bisa melihat hasilnya gampangnya kayak ya kemajuan Indonesia gitu ya, terutama SDM-nya. Nah gitu gue nggak tahu. By the way, parkir nggak disisain nih gue nih, nggak bisa masuk. Ya gue selesain dulu lah ya di sini. Oke, lanjut lagi ya. Kalau gue di tempat yang itu, ini sorry ini agak lompat-lompat nih, tapi mudah-mudahan kalian bisa nangkep. Kalau gue di tempat yang itu, gue sukanya tempat itu bisa single dan bisa couple. Jadi gue bisa tinggal di situ sendiri atau bisa tinggal di situ berdua. Nanti bayarannya menyesuaikan. Kalau gue tinggal di situ berdua, berarti gue bayar lebih. Gue langsung kasih tahu aja ya harga rentnya. Kalau gua single sendiri itu 220, atau kalau dirupiahin sekitar 2,3-2,4 juta. Kalau gua berdua itu jadi sekitar 3,2 sampai 3,3 juta per minggunya ya, per minggu. Jadi fleksibilitas ini gue suka. Kalau misalnya partner gua mau tinggal di situ, ya tinggal menyesuaikan aja gitu. Gua nggak perlu cari rent lagi dan sebagainya. So sangat-sangat beneficial buat gua. Terus tadi yang bikin lama juga. Ini lucu banget nih. Kalian kalau nonton konten Instagram gua kan akhir-akhir ini lari ya, dan gua ikut beberapa kompetisi lari. Dan di Warrnambool ini gua ada satu teman lari namanya Mas Anggara. Itu inspeksi juga tadi. Jadi ketemu di situ akhirnya, jadi ngobrol lagi. Jadi itu juga yang bikin agak panjang. Kaget juga kita ngobrolin Uber, ngobrolin DoorDash. Aduh, banyak banget yang mau gue obrolin di video ini. Mungkin obrolan tadi Uber sama DoorDash bakalan gue upload di video eksklusif ya. Seru tuh. Dan mereka juga ngobrolin pengalaman kecelakaan. 3 orang yang ada di situ, 3-3-nya pernah kecelakaan. Bukan 3 orang sih, total ada 1, 2, 3 mobil lah gitu. Jadi di kita tadi tuh dari sekian banyak orang tuh total punya 4 mobil. 3 mobilnya itu sudah pernah mengalami kecelakaan, dan ada yang bahkan sudah ganti mobil gitu. Ya 3-3-nya bahkan udah ganti mobil. Tinggal 1 yang belum kecelakaan nih, gua gitu. Jangan sampai. Tadi gua sampai bercandain, ya kalau gua kecelakaan jadi konten deh ini gitu. Ya nanti gua akan cerita di eksklusif. Ini gua fokus ke yang penginapannya dulu ya. Tadi gua inget sebelum gua masuk ke dalam, gua mau bahas soal share house ya. Satu hal yang harus kalian perhatikan lagi kalau share house itu, yaitu preferensinya tuh bisa jadi beda. Jadi mau nggak mau, yang satu harus menyesuaikan yang satunya. Kayak contohnya sesimpel lampu deh gitu. Ada misalnya satu suka lampu terang, satu suka lampu gelap gitu. Nah, coba yang mana tuh yang harus diikutin gitu. Nah, itu nggak enaknya share house. Kalau gua balik lagi, terang gelap gua nggak masalah gitu. Sebenarnya gua tuh nggak terlalu bermasalah share house sama orang. Paling masalah kebersihan aja ya kalau gue ya. Karena gue merasa gue cukup rapih. Kalau cukup kotor, berantakan, itu gue secara pribadi tuh merasa agak terganggu. Tentunya gue bisa toleransi di level tertentu, tapi kalau udah yang parah banget, gue memilih untuk ngomong gitu. Dan ya ini juga kalian harus pertimbangin. Gue sih masalah gue itu aja sih. Sama kesulitan gue juga ya yang gue rasakan pas share house. Gue kan long distance relationship, ataupun misalnya kalian mau teleponan sama teman lah gitu. Kalau udah masuk dalam kamar itu benar-benar harus ya diatur gimana caranya suaranya biar sepelan mungkin, karena roommate kalian bisa jadi udah tidur atau bisa jadi melakukan sesuatu, misalnya nonton apa. Kalau kalian terlalu ribut kan akan mengganggu kan gitu. Begitu juga sebaliknya. Nah ini hal-hal yang bikin nggak enak tinggal sharing gitu. Tentunya advantage-nya atau keuntungannya adalah harganya yang murah. Kayak di sini aja kalau dibandingin tuh jauh lumayan. Di sini gue bayar share ini itu sekitar 1,7 juta. Kalau yang private-nya tuh sekitar 2,2 sampai 2,3 juta. Jadi bedanya ada di 600.000 per minggu. 1 bulan ya sekitar 2,4-2,5 juta. Itu bedanya. Sebulan tuh kalian bisa save 2,5 juta kalau share room. Itu kalau di case ini ya, yang ini. Tapi di tempat-tempat lain juga gitu sih. Pasti bisa save lumayan banyak. Paling nggak bisa save 500.000 per minggu lah
kalau mau memilih untuk share room. Itu dia. Jadi kalau soal share room sendiri, saran gue sih kalau emang mau share, ya share lah sama orang yang kalian kenal. Atau ya kalau emang mau hemat ya udah. Kalau emang kalian kayak gue nggak neko-neko dan mau hemat, gas sih menurut gue, gas aja. Tapi kalau misalnya kalian punya preference atau pengen lebih nyaman, boleh share room dulu, nabung habis itu pindah ke private. Lagi ya gue bahas soal harga sewa, gue akan bandingkan kota dengan regional. Kota suburb itu di pinggiran kota dan regional. Gue analogikan Jakarta, di pinggirannya itu ada Depok, Bekasi dan sekitarnya. Di luarnya itu lagi yang regional tuh ada Karawang misalnya, jadi agak lebih jauh lagi tuh. Yang gue rasakan itu memang harga rentnya berbeda. Semakin jauh dari kota semakin murah. Gue kasih gambaran aja. Untuk private di kota itu lu nggak akan dapet harga kurang dari 3.500.000. Itu nggak akan. Kecuali lu super beruntung, susah banget dapet yang 3.500.000 private. Kalau agak menjauh dikit itu mungkin lu masih bisa dapet 3 juta lah private. Gua tinggal di apartemen private, cuma berdua doang sama roommate gua Marco. Sama kalau roommate tuh satu ruangan bareng ya, ini apartemen mate. Ya pokoknya tempat tinggal bareng lah di apartemen. Itu gue cuma bayar 2.500.000 dan itu murah banget. Karena ya itu pertimbangannya tadi, gue tinggal yang nggak jauh-jauh amat dari city. That's the cheapest you can ever get. Tempatnya bagus banget, lengkap semuanya, furnish. Gua nggak perlu bawa apa-apa, cuma badan, baju, selesai gitu. Everything is ready, bills included. Wah, super perfect itu, enak banget. Ya itu lagi-lagi kebetulan gua punya teman. Kebetulan juga dia punya 2 kamar. Ini kayaknya udah gue pernah ceritain tapi udah video lama, nggak apa gue ceritain lagi aja di sini. Dia punya 2 kamar karena kamar yang satunya ini kalau keluarganya datang, itu kan biasanya keluarganya datang 1-2 bulan gitu kan. Itu dia nggak perlu repot-repot nyari penginapan, nyari hotel dan sebagainya, yang mana harganya akan berlipat-lipat lagi. Sebagai gambaran aja, hotel di sini 1 malam itu 1 jutaan. Itu juga hotel melati lah bahasanya kalau di sana gitu. Hotel-hotel budget. Kalau yang bagusan 2 juta ke atas. Itu Airbnb pun sama, Airbnb 2 juta ke atas. Mahal banget kan? Itu makanya dia mendingan invest di apartemen yang ada 2 kamar. Dan ya kebetulan waktu itu di periode waktu gue tinggal, keluarganya tidak ada rencana untuk ke Melbourne. Jadi kamar itu gue yang tempati. Dia bayar itu sekitar 6.500.000 per minggunya. Nah itu gambaran juga tuh kalau kalian mau apartemen di pinggiran kota yang ada 2 kamar, harganya segitu. Kalau apartemen private di kota, bisa nggak dapet harga 3 jutaan? Sudah jelas tidak bisa. Ada contohnya teman gue juga, gue lumayan deket sama dia dapet harga 5.500.000. Itu aja dia udah beruntung banget. Harganya biasanya start dari 6 juta. Ini kita ngomonginnya per week ya, biar kalau gue lupa ngomong per weeknya, kalian paham bahwa harga di Australia itu biasanya dihitungnya per minggu bukan per bulan. Dia dapat di harga itu 5.500.000. Kalau agak jauhan lagi, gue pernah di awal-awal gue tinggal lumayan jauh dari city, sekitar 30 menit, 25-30 menit naik kereta. Itu gue satu rumah cuma berdua, gue bayar super murah untuk ukuran di tempat itu ya, di area itu gue bayar cuma 1.900.000, tapi nggak sama bill paling jadi 2.100.000 lah paling banyak itu, 2.100.000 per minggu. Gak nyampe bahkan. Dan ya itu gue punya kamar sendiri, termasuk murah gitu ya. Biasanya di area itu yang suburb jauhan dikit lagi, mungkin gambarannya kalau di sana kayak Cibinong lah gitu. Di daerah Cibinong ya harganya biasanya start dari 2.500.000 ini untuk private. Nah sekarang gue tinggal di tempat yang cukup jauh dari kota. Gue pikir rentnya akan jauh lebih murah gitu, beda banget harganya. Ternyata nggak sebeda itu. Kayak contohnya ini aja nih, private kayak yang di atas ini 2.200.000. Di tempat yang itu gue bayar berarti 2.300.000-an. Nggak jauh beda sama ruangan private gue yang tadi di pinggiran kota, 25 menit dari kota. Ini ke kota Melbourne berapa ya? 3 jam pakai kereta. Ternyata harganya nggak jauh beda. Alasannya kenapa nggak jauh beda? Karena di sini ini tuh tempat tinggalnya tuh di sini kayak kota sebenarnya. Gue matiin aja ya mesinnya. Nah,
suaranya jadi lebih clear. Nah, sebenarnya di sini juga lumayan mahal karena ini kayak kota sebenarnya, kota kecil. Dan memang di tempat ini ada meat factory tempat gua kerja, dan sangat banyak pekerja yang mencari akomodasi gitu. Jadi harganya tuh naik gitu. Ya hukum ekonomi lah gitu, semakin banyak permintaan, hukum permintaan penawaran, gimana ya? Gue tiba-tiba ngeblank nih, gue bahas pelajaran nih. Pokoknya permintaannya semakin banyak ya harganya akan mengikuti lah, semakin naik gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Ya itu sih, itu gambaran rent tuh kira-kira kayak gitu sih kalau ngomongin soal harga. Kalau ngomongin share, gue nggak pernah share di kota kecuali tadi hostel. Gue share itu juga sama Pablo tuh di Outback. Oh ya, gue mau cerita. Ada nggak tempat yang jauh dari kota tapi rentnya murah gitu? Ada. Gue pas di peternakan itu rentnya itu 70 per week. Kalau dirupiahin sekitar 750.000 per minggunya. Rent 750.000 per minggu ini itu karena gue ada di tempat yang cukup jauh dari bahkan kota kecilnya. Dari kota kecil ini nih, dari kota gue sekarang itu 25 menit. Nah itu juga punyanya si peternaknya yang waktu itu gue jadi pemerah sapi di situ. Nah itu gue bayar tuh segitu harganya. Tempatnya juga bagus. Itu gue share ya sama orang lain. Gue share sama 2 orang doang, 2 orang pekerja lain. Tapi ya itu tadi gue bilang, tempatnya proper, kitchennya bagus, gede, kamarnya gede, kamar mandinya bagus, proper, dan ya itu lumayan murah. Jadi nggak semua regional itu tempat-tempat rural atau yang jauh dari city semahal tempat gue yang sekarang gitu. Ada beberapa tempat lain, kota-kota lain yang rentnya lebih murah atau bahkan jauh lebih murah. Satu lagi, kalau share kekurangannya itu, ini sorry ya by the way gue agak lompat-lompat. Pertama gue udah mulai acak-acakan juga nih karena agak jauh lumayan lompatan waktunya ya dari pertama dibuat sama sekarang. Yang kedua gue udah mulai ngantuk. Ya nggak enaknya juga gue kan buat konten. Nah buat konten tuh gue benar-benar harus cari waktu yang kalau gue mau di kamar roommate gue nggak ada, atau kalau gue mau di luar nggak ada orang lain di luar. Karena kalau ada rasa malu itu kedua. Ya sebenarnya gue udah mulai bodo amat sih kalau di rumah sendiri, tapi suara yang bocor gitu. Ya misalnya ada yang masak aja gitu, ada yang masak gue buat konten, suaranya bocor. Dan ya nggak bisa jadinya, gue harus tunggu yang bersangkutan selesai masak misalnya gitu. Cukup susah nyari waktunya. Sedangkan kalau gue private, ya gue bisa buat video kapan aja. Gue tuh di sini sempat private 2 bulan 3 bulan pertama gue private gitu. Terus waktu itu karena gue mau ke Manado, gue di sana lumayan tuh 2 mingguan. Gue pikir wah sayang juga nih 2 minggu gue bayar 2,3, sekitar ya hampir 5 juta lah gitu for nothing. Ya udah gue pindah aja lah. Toh gue juga akhirnya berteman kan dengan Mika gitu yang ada di rumah ini juga. Barang dia ya udah akhirnya jadi keterusan gitu. Oh biasanya ada bond money ya, artinya ada uang jaminan. Kayak gue di sini gue ada bond money sekitar 420, karena gue awalnya bayar ini $210 kan, 2.200.000, 2.300.000-an. Berarti bond yang gue setorkan itu sekitar 4.500.000. Bond money ini untuk ya kalau kalian buat kerusakan apa gitu ya bisa ditambel dari situ gitu. Duit jaminan lah yang nantinya akan dikembalikan. Kalau kayak gue nih nanti kalau misalnya gue mau cabut tidak ada masalah saya di sini, ya udah duitnya dikembalikan gitu. Gue kadang-kadang suka lupa tuh ada bond money gitu, jadi kayak nabung juga ya sebenarnya. Masa tinggal biasanya kalau ngekos atau mau nyewa itu ada masa tinggalnya. Kalau di sekitar sini sih biasanya masa tinggalnya pendek ya. Kayak di tempat ini gue kontraknya itu kalau gue mau cabut gue harus bilang 2 minggu sebelumnya. Udah itu doang gitu. Pas gue pertama masuk pun nggak ada minimal ya, kalau 2 minggu gue mau cabut ya nggak apa-apa boleh. Sedangkan kalau di area city sana itu kontraknya biasanya 3 bulan itu biasanya ya, ada yang sebulan, ada yang ya kayak gini juga ada, tapi mostly start dari 3 bulan minimum gitu. Jadi 3 bulan kalian harus tinggal di tempat itu setidak-tidaknya, sesedikit-sedikitnya. Cara nyari gue udah sering bilang, bisa dari aplikasi Flatmates, bisa dari Facebook Marketplace. Ini gue dapat dari temen, nah bisa dari teman juga, mulut ke mulut. Jadi di daerah itu biasanya ada grupnya, grup WHV terutama. Nah itu kalian tinggal bersuara aja di situ gitu. Ada rent apa enggak, cari infonya,
biasanya akan dibantu. Dan sama orang Indonesia biasanya. Ini gue dapat dari situ, gue dapat dari teman gue sih lebih tepatnya, yang kerja di sini. Gue cukup beruntung gitu, cukup smooth. Gue nggak ada inspeksi atau apa waktu itu, udah gas langsung. Gue bayar udah masuk gue langsung, karena gue nggak ada waktu, karena waktu itu lumayan cepet tuh. Cabut gue dari Jakarta ke sini, Jakarta ke Melbourne interview, udah langsung masuk ke sini. Alternatif lain itu dari ada beberapa website sih kayak real estate. Nah, real estate ini gue juga punya cerita sendiri. Sebelum gue cerita ke real estate, gue cerita yang Flatmates dulu ya. Flatmates dari yang tadi yang gue bilang tuh, yang gue tinggal agak jauh dari kota, 25 menit 30 menit. Itu gue dapetnya dari Flatmates yang lumayan murah. Terus gue sempat juga dapat dari Facebook Marketplace. Jadi setelah gue dari hostel, di hostel itu gue by the way bookingnya dari Indo ya. Kalau nggak salah booking.com apa kalau nggak salah ya, atau Agoda ya, gue lupa. Agoda ada nggak sih ya di hostel Melbourne? Gue lupa. Gue buka cukup banyak website waktu itu. Nah, setelahnya gue sempat tinggal temporary 3 minggu. Karena di 3 minggu ini orang yang tinggal di kamar itu mau liburan ke Amerika. Gue ingat banget nonton UFC. Akhirnya gue jadi ngobrol sama dia, karena ya gue akhir-akhirnya udah jarang sih nonton UFC, tapi masih relate lah. Dulu ada period of time yang gue sempat sering nonton, zaman-zamannya Conor McGregor. Anyway, kepanjangan ntar ngomongin UFC. Akhirnya gue nempatin tempatnya dia selama 3 minggu, dan gue cuma bayar 600. Itu murah banget. Tempatnya sekitar 20 menit dari city. Itu gue dapet dari Facebook Marketplace. Bisa juga jadi option. Nah, yang real estate ini gue coba untuk ngontrak sendiri gitu loh. Kalau yang kayak gini-gini, ini kan gue ngontraknya sama orang. Kayak yang ini nih, yang nanti ini gue juga ngontraknya sama orang gitu. Gue pengen ya udah gue cari rumah, gue kontrak sendiri gitu. Ntar baru gue cari orang-orang yang mau nginep bareng sama gue. Ngerti ya? Paham ya maksudnya ya? Jadi kita yang jadi landlordnya, kira-kira gitulah gitu. Kita yang nentuin, kita yang pegang kontraknya, yang pegang listnya gitu. Itu udah gue inspeksi beberapa rumah, 2 atau 3 rumah. Ini sebenarnya gue mau buatin konten khususnya, cuma ya udahlah sekalian aja gue tuangin di sini ya. Itu susah banget dapet, karena pertama syaratnya itu lumayan ribet. Biodata, data diri sama data diri sama gak sih? Ya pokoknya segala hal yang berhubungan dengan kalian, pekerjaan, saving, pokoknya yang berhubungan juga dengan kemampuan kalian membayar ya. Surat dari landlord kalian sebelumnya banyak banget yang diminta di situ gitu. Itu harus kalian provide semuanya. Soal inspeksinya, rumahnya sebenarnya oke, harganya juga gue langsung kasih tahu aja ya. Gue bisa dapat satu rumah dengan 3 kamar dengan harga 6.500.000. 3 kamar 6.500.000, dan itu gede, bagus, murah. 6.500.000 3 kamar itu murah. Kalau gue sewain aja, misalnya gue bagi 3 gitu ya, satu orang nggak sampai 2.500.000. Bener nggak? Bener kan? Nggak sampai. Udah sama bill itu, nggak mungkin lebih dari 2.500.000 per kamar. Nah, itu enak banget kan gitu. Tapi kemungkinan gue keterimanya kecil banget, karena saingannya tuh kebanyakan orang lokal. Nah, mereka tuh biasanya lebih percaya sama orang lokal ya. Gue cukup ngerti sih gitu. Orang lokal lebih stable, lebih bisa diminta pertanggungjawaban. Kalau gue misalnya WHV itu ya dianggapnya kan ya duitnya nggak se-stable itu gitu, dan kita masih bisa kabur gitu kalau misalnya ada masalah. Misalnya apa ya, kita lupa matiin kompor, rumah kebakar gitu, pulang ke Indonesia masih bisa kita. Kalau orang Aussie mau kemana gitu. Itu sebenarnya salah satu faktor aja, tapi ya ada banyak faktor lah yang buat mereka kurang mempertimbangkan visa, working holiday visa. Student pun ya, if you're lucky, biasanya tuh ya itu permanent residence. Kalau lo bukan citizen ya permanent residence, itu yang lebih punya chance di real estate. Tadi gue baru dikasih tahu namanya Lookman apa Look apa gitu. Gue belum cari, ini nanti gue akan coba cari. Gue sebenarnya mau nyari sekarang, baterai gue tinggal 1%, dikit lagi mati ini. Oh, berapa persen tuh? 1. Kelihatan gak sih? Ya pokoknya percaya aja lah. Itu sih soal rent, ya pengalaman ngerent dan harga-harganya di sini. Terakhir penutup aja dari gue, usahakan inspek. Gue mau cerita pengalaman kemarin gue inspek. Sempat tuh gue dapet kamar yang oke sebenarnya, tempat tinggalnya lumayan besar, kamarnya bagus. Cuma pas gue masuk, gue mencium bau masakan yang terlalu kuat gitu. Itulah gue yang inspek. Kalau cuma di foto doang, kalian nggak bisa cium kan gitu.
Kalau bau gimana gitu. Dan ya bau masakan itu gue kurang nyaman gitu. Bau spice-nya terlalu kuat. I mean kita orang Indonesia kan pakai spice juga ya, tapi ini bukan bau spice orang Indonesia gitu. Jadi kalau orang Indonesia mungkin gue bisa terbiasa, tapi karena bukan, itu cukup menyengat. Akhirnya gue memutuskan untuk gak tinggal di situ. Ya itu, jadi pastikan untuk inspection kalau ada waktu ya. Kalau kayak gue gini mau gambling ya udahlah gitu. Gue pun ini sebenarnya gak gambling banget, karena pada akhirnya gue nanya teman gue itu, kan dia punya teman yang tinggal di sini. Nah gue nanya ke dia juga gitu, ini gimana tinggal di sini, ya oke apa enggak dan sebagainya. Jadi gue punya informasi yang cukup lah gitu, nggak bener-bener kayak ya udahlah gas aja gitu, nggak seblind itu, walaupun ya cukup nekat juga sih tanpa inspection. Sebenarnya masih banyak banget yang mau gue omongin, tapi gue udah ngantuk banget, sumpah nggak bohong. Jadi sorry banget videonya sampai sini aja. Ya udah kalau gitu segitu aja dulu videonya. See you next video ya. Bye.